Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Agustin, NIM 2011900064. Di sini saya selaku moderator sekaligus salah satu anggota dari kelompok penyaji. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Modernisme Islam di Turki Sultan Mahmud II. Nah, di sini saya tidak sendirian, yakni teman-teman saya yang bernama Muhammad Fadli, Rosi Dwi Marwiyanti, dan yang terakhir Yusraini. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu kami, Bapak Nasir SAG MPhil selaku dosen pengampu perkembangan pemikiran modern dalam Islam. Dan tak lupa pula kepada seluruh rekan-rekan yang anggota PAI 4B yang saya banggakan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama mengenai modernisme Islam di Turki Sultan Mahmud II. Nah, di sini nama lengkap beliau merupakan Muhammad Salim. Beliau lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 27 Juli 1775 dan beliau wafat pada tanggal 1 Juli 1839. Perlu kita ketahui, beliau merupakan Sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Otonom Turki. Beliau diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808. Beliau itu menggantikan kakaknya yaitu Mustafa IV. Nah, beliau mempunyai pendidikan formal antara lain pengetahuan agama, pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab di Turki serta Persia. Untuk selanjutnya yaitu biografi tentang Sultan Mahmud II ini adalah beliau mengaku kekuasaan tatkala itu berumur 24 tahun. Nah, beliau banyak sekali mengambil faedah dari kebersamaannya dengan Sultan Salim III yang banyak memberikan informasi kepadanya tentang rencana-rencana perubahan. Mahmud II merupakan orang yang menggunakan mental kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, beliau menunggu saat yang paling tepat untuk bisa keluar dari kungkungan atau lingkungan kelompok Inquisition yang selalu mengancam eksistensi dan Daulah Utsmaniyah. Kemudian pembaharuan di kerajaan Utsmani itu dari abad ke-19, yang mana sama halnya dengan pembaharuan yang ada di Mesir, yang mana juga dipelopori oleh para raja. Nah, selanjutnya kalau di Mesir itu yang mempelopori adalah Muhammad Ali Pasha. Beliau merupakan raja atau seorang pelopor yang di Mesir. Kemudian untuk di kerajaan Utsmani itu yang mempelopori adalah Raja Sultan Mahmud II. Nah, mungkin itulah tadi sedikit penjelasan mengenai biografi Sultan Mahmud II. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yakni yang bernama Rosi Dwi Marwiyanti. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Dwi Marwiyanti dengan NIM 2011900048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Windy, yaitu pembaruan pendidikan Islam dengan pola barat ini mulanya timbul di Turki Utsmani pada akhir abad 11 Hijriah atau 17 Masehi. Usaha ini merupakan benih timbulnya sekularisasi di Turki. Sultan Mahmud II adalah pelopor pembaruan di Turki. Menurut Harun Nasution, perubahan penting yang dilakukan Sultan Mahmud II ialah di bidang pendidikan. Sultan Mahmud II mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan operasi. Selanjutnya, pembaruan di dalam dunia Islam yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II yaitu yang pertama menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyat. Yang ketiga, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah maktebi ma'rif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan maktebi ukumu'i edebiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Dan yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Adapun gerakan pembaruan Sultan Mahmud II, yang pertama di bidang pemerintahan. Sepanjang sejarah kerajaan Utsmani, Sultan Mahmud II lah yang pertama kali secara tegas mengadakan perbedaan antara hukum agama dan hukum dunia. Hal ini pada masa-masa selanjutnya akan membawa hukum sekuler di samping hukum syariat di kerajaan Utsmani.
Sultan Mahmud II juga dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat pada tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat kebiasaan lama, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para sultan sebelumnya, yang menganggap diri mereka lebih tinggi dan tidak pantas bergaul dengan rakyat, sehingga menjauhkan diri dari masyarakat umum. Mengganti pengganti seenaknya dan sekehendak hatinya juga dihilangkan. Penyitaan negara terhadap harta orang yang dibuang atau yang dihukum mati juga ditiadakan. Kekuasaan gubernur untuk menjatuhkan hukuman mati dengan isyarat tangan juga dihapuskan. Hukuman bunuh hanya dapat dikeluarkan oleh hakim, sehingga kekuasaan luar biasa yang menurut tradisi dimiliki oleh pengusaha Utsmani dibatasi. Tradisi yang bersifat aristokratif ini dirombak oleh Sultan Mahmud II dengan mengambil sifat demokratis, dan ia selalu tampil dalam upacara-upacara resmi kerajaan. Yang kedua, bidang pendidikan dan kebudayaan. Sebelum abad modern, pendidikan di kerajaan Utsmani tidak menjadi tanggung jawab kerajaan, melainkan ditangani para ulama yang berorientasi hanya pada pendidikan agama tanpa ada pengetahuan umum. Menurut Sultan Mahmud II, sistem pendidikan seperti ini tidak mampu menjawab problematika umat di abad modern. Sementara itu, untuk mengubah kurikulum ketika itu merupakan suatu hal yang sangat sulit. Oleh sebab itu, Mahmud II mencari terobosan dengan tetap membiarkan sekolah tradisional berjalan dan mendirikan 2 sekolah umum, yakni Makteb-i Ma'rif atau Sekolah Pengetahuan Umum dan Makteb-i Ulum Adebiyet Tibiyei atau sekolah sastra yang siswanya adalah lulusan terbaik dari madrasah tradisional. Kemudian pada tahun 1838, Sultan Mahmud II mendirikan Dar al-Ulum Uhikemiyeh fi Mektebi Tibiyei Sahane, yaitu sekolah kedokteran dan sekolah pembedahan yang digabungkan menjadi satu. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Prancis. Selain dari mendirikan sekolah sultan, Mahmud II juga mengirim siswa-siswa ke Eropa yang setelah kembali ke tanah air juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di kerajaan Utsmani. Pembaruan-pembaruan yang diadakan Sultan Mahmud II di ataslah yang menjadi dasar dari pemikiran dan usaha pembaruan selanjutnya di kerajaan Utsmani pada abad ke-19 dan Turki abad ke-20. Yang ketiga, bidang percetakan, penerjemahan, dan media massa. Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, Sultan Mahmud II mengupayakan bidang publikasi yang memadai. Pada tahun 1831, ia menginstruksikan berdirinya surat kabar resmi pemerintahan Takvim-i Faekaya. Surat kabar ini bukan hanya memuat berita dan pengumuman resmi pemerintah, melainkan juga memuat artikel-artikel mengenai gagasan-gagasan progresif di Eropa. Oleh sebab itu, Takvim-i Faekaya dinilai mempunyai pengaruh besar dalam memperkenalkan ide-ide modern kepada masyarakat Turki. Di samping penerbitan surat kabar resmi, banyak beredar buku-buku karya para intelektual dalam bahasa Turki yang memuat tentang ide-ide modern Barat. Banyaknya buku dan majalah yang beredar sangat menguntungkan pembaruan yang sedang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, karena para pembacanya dapat menerima informasi yang lebih baik dan lebih banyak. Yang terakhir, di bidang ekonomi. Perekonomian merupakan sumber yang penting bagi pembiayaan dan penyelenggaraan suatu negara. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemerosotan ekonomi karena tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan karena beralihnya jalur perdagangan dari Laut Tengah ke Tanjung Harapan pada tahun 1498. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah-daerah yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat sehingga membawa dampak pada kelesuan kas negara. Kemerosotan ekonomi kerajaan Turki Utsmani ini menurut Chalabi digambarkan karena hal-hal sebagai berikut. Tidak ada perdamaian dalam negeri, penyerahan wilayah-wilayah yang tentunya mengurangi pemasukan pajak, tidak ada keberanian untuk melakukan usaha-usaha ekonomi oleh kalangan menengah orang Turki asli, adanya saudagar-saudagar asing yang memperoleh pendidikan diplomatik dan militer, tekanan dari kaum tradisional yang tidak mempunyai wawasan ke depan.
Mengingat sebagian besar wilayah kerajaan Turki Utsmani adalah daerah agraris yang cukup luas, Sultan Mahmud II berusaha untuk mengatasi kelusuan perekonomian kerajaannya dengan mencoba mengadakan perbaikan pada sumber-sumber perekonomian di sektor pertanian. Kemudian ia mengaktifkan kembali sumber perekonomian dengan menghapus segala bentuk peraturan yang dibuat oleh tuan tanah dan tuan feudal. Sebagai gantinya, Sultan Mahmud II mengambil alih kontrol atas pengawasan pajak dan merencanakan serta mengatur sistem wakaf, juga membatasi penguasaan daerah atas hak kepemilikan dan penggunaan tanah. Kemudian, Sultan Mahmud II hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak tokoh-tokoh pembaruan Islam lainnya yang telah memberikan kontribusi besar terhadap Islam. Beliau telah banyak melakukan pembaruan-pembaruan, terutama dalam hal hubungan seseorang sultan dengan rakyatnya, yang mana seorang sultan tidak pernah berhadapan langsung dengan rakyat. Maka Sultan Mahmud II merubahnya dan ia selalu hadir di tengah-tengah rakyat. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusraini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tanzimat. Nah, secara etimologi, tanzimat ini berasal dari kata nazhama yunazimu tazimat yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Term ini dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh keadaan pembaharuan yang terjadi di Turki Utsmani pada pertengahan abad ke-19. Tanzimat merupakan suatu gerakan pembaharuan sebagai kelanjutan dari kemajuan yang telah dilakukan oleh Sultan Sulaiman yang termasyhur dengan sebutan Al-Qanun. Namun pembaharuan yang sebenarnya lebih membekas dan berpengaruh pada masa Sultan Mahmud II. Selanjutnya mengenai kemunculan tanzimat ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu desakan Eropa untuk kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi orang Eropa yang non-Muslim. Yang kedua, diberlakukannya hukum fikih yang menetapkan hukuman mati bagi warga Eropa murtad yang berada di dalam kekuasaan Turki Utsmani. Dan yang ketiga yaitu para tanzimat ingin membatasi kekuasaan sultan yang absolut karena tokoh-tokoh tersebut terpengaruh gerakan revolusi ketika belajar di barat. Lalu, realisasi pembaharuan ini dimulai dengan diumumkannya Piagam Gulhane pada tanggal 3 November 1839 Masehi dan Piagam Humayun, dan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Piagam Humayun pada tahun 1856 Masehi. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu di slide yang ke-12 tentang Piagam Gulhane. Piagam ini menjelaskan bahwa pada masa permulaan kerajaan Utsmani, syariat dan undang-undang negara dipatuhi oleh karena itu kerajaan menjadi besar serta kuat dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Tetapi pada masa 150 tahun terakhir, syariat dan undang-undang tidak diperhatikan lagi. Akibatnya, kemakmuran rakyat hilang digantikan oleh kemiskinan dan kebesaran negara lenyap dan ditukar oleh kelemahan. Ada 2 hal yang merupakan dasar untuk perubahan tersebut, antara lain: 1. Terjaminnya ketentraman hidup, harta, dan kehormatan warga negara. 2. Peraturan mengenai pengaturan pajak dan juga termasuk peraturan menyangkut kewajiban dan lamanya dinas militer. Selanjutnya yaitu tentang Piagam Humayun. Piagam ini diumumkan pada tanggal 18 Februari 1856 yang lebih banyak mengandung pembaruan terhadap kedudukan orang Eropa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Tampaknya piagam ini diadakan atas desakan negara-negara Eropa pada kerajaan Turki Utsmani yang menginginkan ada persamaan hak antara orang Islam dan non-Muslim di Turki Utsmani pada saat itu. Tujuannya adalah untuk memperkuat jaminan-jaminan yang telah tercantum dalam Piagam Gulhane. Yang terakhir, Tanzimat berlangsung dari tahun 1839 Masehi sampai dengan tahun 1876 Masehi.
Berarti selama 37 tahun itu dalam kerajaan Turki Utsmani telah terjadi sejumlah perubahan yang dapat dipandang sebagai realitas pembaharuan yang ditimbulkan oleh gerakan Tanzimat, meliputi bidang hukum, bidang keuangan, bidang pendidikan, bidang administrasi, dan bidang perdagangan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.